Mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa melaksanakan eh, mempresentasikan hasil UAS kami selama 1 semester ini, proyek besar. Adapun perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan anggota. Yang pertama ada Neng Raisa Bunga Rizkia dengan NIM 120705033 dan saya Fani Rizky Fatona dengan NIM 12070504148 dan yang terakhir ada Ibham Batsi Hizbullah dengan NIM 12070504143. Adapun nama proyek yang kita buat yaitu Smart Grades. Tapi sebelumnya mohon maaf juga di Meet kali ini Neng Raisa tidak bisa mengikuti karena mungkin ada satu dan lain hal yang kita juga susah untuk menghubungnya gitu. Jadi mungkin untuk pengenalan apa itu Smart Grades akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, Smart Grades. Jadi provide the contents. Yang pertama, yang A ada why is the client using this project? Alasan mengapa klien membutuhkan proyek ini adalah untuk memudahkan dalam pengefisienan berkas serta pengumpulan informasi berita terkait beasiswa mulai dari info pendaftaran, syarat, dan pengumuman mahasiswa yang berhak menerima beasiswa. Adapun yang kedua, apa problemnya? Problem solvingnya itu dengan dibangunnya aplikasi ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk mencari dan membutuhkan beasiswa di lingkup kampus. Selain itu, pemindaian sistem yang masih manual. Adapun apa sih proyek ini tuh tentang apa gitu? Jadi Smart Grades ini adalah sistem informasi yang menyediakan layanan seleksi beasiswa di kampus. Proyek Smart Grades ini dikembangkan untuk memudahkan calon penerima beasiswa dan penyelenggara beasiswa mengenai informasi, syarat, kriteria, dan beasiswa apa saja yang tersedia di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, adapun proyek yang akan kita bangun merupakan proyek beasiswa yang dimana dalam salah satu prasyaratnya adalah membuat esai. Nah, dari esai ini akan dilakukan pemindaian secara sistematis. Terus yang kedua, itu define the project parameters. Budgetnya tuh apa aja? Di sini ada estimasi biaya proyek sebesar 233.683.800. Nah, kisaran tersebut didasarkan pada waktu yang diluangkan anggota tim. Termasuk ini bisa dibaca lebih detail. Dan yang ketiga, ada define the specifics. Nah, ini ada yang pertama, ada batasan fungsionalitas sistem. Di mana yang pertama, ada teknologi yang digunakan. Apa sih teknologi yang digunakan? Nah, project ini dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Laravel 8. Nah, lalu didukung dengan DBMS menggunakan MySQL. Terus apa aja ruang lingkup seleksi beasiswa? Seleksi beasiswa hanya bisa diakses oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terus hak akses user apa aja? Yang pertama ada admin, dapat melakukan CRUD dalam mengakses semua fitur pada aplikasi. Yang kedua penyelenggara beasiswa, dapat mengakses fitur penyeleksian beasiswa. Yang ketiga yaitu mahasiswa, di mana mahasiswa ini hanya dapat mengakses fitur pendaftaran dan tes seleksi untuk beasiswa. Adapun deskripsi fungsionalitasnya, yang pertama mengirim informasi, yang kedua memudahkan mahasiswa untuk mencari info beasiswa, yang ketiga memudahkan penyelenggara beasiswa, yang keempat memudahkan penyelenggara untuk menghimpun dan mendata setiap mahasiswa yang mengikuti seleksi beasiswa. Adapun estimasi time calculation-nya, yang pertama ada activity, ada requirement collection, yang kedua ada design and analysis system, yang ketiga ada UI UX design, yang keempat ada database design, yang kelima ada report design, yang keenam ada programmingnya, yang ketujuh ada testing, 8 ada user documentation, 9 training user, 10 maintenance, dan 11 deployment. Next. Baik. Selanjutnya yaitu ada time estimation and expect completion ya. Dimana ya ini sesuai ya hitungannya bisa dilihat sendiri. Adapun sequence
activity-nya dengan rinciannya. Design and Analytical System menghabiskan prediksi activity 1, UI UX Design menghabiskan prediksinya 1, Database Design bentar. 2,3. Dion, ini teh yang ini maksudnya desain Mm. analis setelah proses 1 ini teh. Oh, Juga setelah proses 1. Nah gitu. ini di record, Iya, gak apa-apa. nggak apa-apa. Mau diulang? Bang, mana? Diulang non? Diulang? Gak usah. Sok. Ya, baik, maaf. Terima kasih atas koreksiannya. Jadi desain and analysis system ini dimulai dari 1 gitu. Dilakukan setelah proses 1. Jadi ini setelah requirement. Oh, I see. Oh iya, ini tuh untuk menentukan critical path kan nantinya. Yap. Ya, jadi ada requirement collections. Adapun design and analysis dilakukan setelah 1. Terus UI UX design dilakukan setelah 1 juga. Database design dilakukan setelah 2 dan 3. Adapun database terus yang selanjutnya report design dilakukan setelah 4, dan yang keenam itu ada programming dilakukan setelah 5. Testing dilakukan setelah 6. User documentation setelah 7, training user setelah 7, maintenance setelah 7, dan deployment setelah 9, 8, dan 10 dilakukan. Adapun yang selanjutnya yaitu critical path-nya. Di sini kalau dilihat secara rinci, berarti critical path-nya itu dari 2 ya. Yap. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di critical path ini maksudnya apa? Jadi maksudnya jalur kritis, di mana jalur ini penting banget karena kalau misalnya ini tuh, karena kenapa penting? Karena penundaan di jalur ini tuh akan berakibat penundaan proyek secara keseluruhan. Nah, jadi kalau misalnya non-critical path-nya itu 1 sama 3 berarti. Nah, kalau 1 sama 3 kan non-critical path, berarti itu masuknya ke bukan jalur kritis, dan di sini ada kelonggaran buat kita gitu. Tapi kalau di jalur kritis kita nggak boleh main-main karena nanti akan berefek ke proyek keseluruhan. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya itu Project Charter yang akan dibahas oleh Saudara Ibam Batsisbuloh. Kepadanya, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Paneristi Petona yang sudah memberikan waktu pada saya untuk melanjutkan presentasi. Oke, pertama di sini saya akan membahas mengenai Project Charter. Di sini nama proyeknya Smart Grid, kemudian tanggal mulai proyeknya itu dari tanggal 10 Oktober 2022, kemudian tanggal akhir proyek dari estimasi yang kami buat yaitu 29 Januari 2023. Nah, kemudian ini seperti sebelumnya ada deskripsi dan tujuan. Jadi Smart Grid ini adalah sistem informasi yang menyediakan layanan seleksi beasiswa di kampus. Nah, pengembangannya itu nanti menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process, yaitu teknik untuk memperingkat alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan beberapa kriteria. Nah, kemudian pendekatan proyeknya dengan melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mendapatkan requirement yang dibutuhkan, kemudian melakukan review terhadap template internal dan eksternal, serta contoh-contoh dokumen manajemen proyek perangkat lunak baik di internet maupun di perpustakaan. Kemudian juga kami melakukan riset beberapa perangkat lunak untuk menyediakan jaminan keamanan dan mengelola input user. Nah, ini untuk peranan dan tanggung jawab. Di sini terdapat saya sendiri, Ibam Marsisbulo dengan NIM 12070500143, peranannya Project Manager dan posisi Project Manager dan Programmer. Kemudian Neng Raisa Bunga Rizkia 12070500033, Project Manager dan posisinya Project Manager dan Designer. Kemudian Vaneristi Fatona 12070500148, peranannya Project Manager dan posisinya Project Manager dan Software Engineer. Kemudian apa sih objek bisnis dalam proyek ini, yaitu teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi. Jadi teknologi informasi menjadi kebutuhan yang seharusnya tidak dapat ditawar lagi karena
ketersediaan informasi sekarang ini yang terintegrasi makin penting dan dalam mendukung upaya menciptakan sistem yang efisien dan kompetitif. Nah, masalah dan peluangnya yaitu jadi banyak mahasiswa yang sedang mencari dan membutuhkan beasiswa di lingkup kampus, terutama di kampus UIN Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian kendala dan asumsi kritis, sistem informasi Smart Grades ini harus dapat memberikan manfaat signifikan bagi mahasiswa dan penyelenggara beasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung dalam hal kemudahan memperoleh akses tentang informasi beasiswa tersebut. Nah, pengguna harus dapat mengakses secara online melalui komputer maupun gadget mereka. Oleh karena itu, sistem harus mudah diakses oleh pengguna. Nah, ini untuk secara umum kendala dan asumsi kritis. Selanjutnya, analisis of options and recommendation. Terdapat beberapa opsi opportunity tersebut. Kemudian, yang pertama, belum adanya sistem pelayanan penerimaan beasiswa di lingkup kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan dan implementasi dari layanan ini dengan hardware dan software yang minimal mungkin. Nah, estimasi biaya budget atau perkiraan biaya sebelumnya sudah disebutkan di atas, cuman ini masih perkiraan dan dilakukan selama 120 hari atau 4 bulan. Nah, kemudian estimasi waktu penyelesaian proyek yaitu diselesaikan dalam 120 hari. Tapi terdapat beberapa fleksibilitas dalam jadwal sesuai dengan critical path yang sudah dibuat. Kemudian potensi dan risiko. Terdapat beberapa risiko pada proyek ini, di mana risiko yang terbesar adalah kesalahan dalam penyesuaian string dalam esai. Selain itu, risiko lain seperti kesalahan data input, penghasilan orang tua, pengguna kadang lupa untuk memasukkan input tentang pendapatan orang tua sesuai struktur gajinya. Lalu ini ada jadwal aktivitas proyek. Nah, bisa akan diklik. Nah, kita akan masuk ke linknya. Nah, oke. Nah, oke, yang pertama itu untuk requirement collection di sini 2 minggu dari 10 Oktober sampai 23 Oktober. Kemudian design and analysis system di sini untuk VBS-nya ada design system, analysis system, dan software engineer untuk work breakdown strukturnya. Nah, dimulai dari 24 Oktober sampai 13 November selama 3 minggu. Kemudian ada UI UX design di sini. WBS-nya terdiri dari interface design, system activity design. Waktunya itu dari 31 November sampai 13 November. Nah, ini bisa dilakukan bersamaan dengan desain dan analisis sistem. Kemudian selanjutnya ada desain database design dengan WBS-nya, database planning, konsep database, memilih DBMS, kemudian mendesain database logikalnya, kemudian mendesain database fisikalnya, kemudian prototyping dan mengimplementasikannya. Nah, waktunya itu untuk database design dari 14 November sampai 4 Desember. Oke, selanjutnya untuk report design terdiri dari establish menentukan kebutuhan, kemudian menentukan data, dan kemudian membuat kerangka sampel dari report design, kemudian membuat report desainnya. Nah, ini dilakukan setelah database design dengan waktunya 1 minggu, yaitu dari tanggal 5 Desember sampai 11 Desember. Kemudian ada programming. Untuk programming ini mencakup front end dan back end. Nah, di sini dimulai selama 4 minggu dari tanggal 12 Desember sampai 8 Januari. Kemudian ada testing. Nah, testing ini terdiri dari usability testing, compatibility, interface testing, service testing, performance testing, installation testing, security testing. Dilakukan selama 1 minggu, nah dari tanggal 9 sampai 15 Januari 2023. Kemudian ada maintenance, dilakukan dari tanggal 16 sampai 22 Januari selama 1 minggu. User documentation dan training user pun sama dilakukan selama 1 minggu dari rentang waktu 16 Januari sampai 22 Januari, dan terakhir deployment dilakukan selama 1 minggu
dari mulai 23 Januari sampai 29 Januari. Nah, ini untuk work breakdown structure dan juga roadmap-nya. Kita lanjut. Oke, ini untuk jadwal aktivitas proyek. Nah, selanjutnya mengenai project cost management. Nah, jadi project cost management itu jadi eh, memanage biaya untuk agar kita bisa membuat eh, anggaran yang disetujui. Nah, di sini untuk project cost manajemennya itu, jadi unit hours yang di sini itu, nah ini angka-angka yang di sini itu dihitungnya itu berdasarkan perhitungan jumlah minimal jam kerja. Jadi kami menentukan minimal jam kerjanya itu 10 jam per hari, kemudian waktu bekerja per minggu. Nah, cuman per minggunya itu dipotong weekend sebagai hari libur, jadi hari Sabtu dan Minggunya nggak dihitung. Kemudian total pengerjaan per item, nah jadi total pengerjaan itemnya itu total minggu yang dikerjakan untuk proses ini. Nah, langsung saja di sini itu ada untuk manajemen, pertanyaan project manager, unit per hours-nya itu ada 800 selama 420 hari atau 4 bulan ini. Jam kerjanya itu sekitar 880 jam. Kemudian cost unit per hours. Nah, ini bayaran per unit dan per jamnya itu. Nah, di sini bayaran per jamnya itu ada di link ini sesuai dengan yang tertera di sini. Nah, lanjut. Nah, ini 50.000 dikali total semuanya 880 kali 50 sebenarnya 44 juta. Nah, ini untuk yang project team management dan requirement collection 2 juta, kemudian selanjutnya software. Nah, ini sesuai yang ini 120 hari itu berdasarkan minggu yang ada di sini. Sudah dikali-kalikan, maka hasilnya jadi 4.200.000. Kemudian database design dan selanjutnya untuk software ini secara umum membutuhkan 40.300.000. Kemudian untuk training and support membutuhkan 5 juta. Kemudian untuk hardware membutuhkan 3.700.000. Kemudian ini ada biaya tambahan apabila ada tambahan waktu atau mungkin biaya kebutuhan yang mendadak. Nah, ini perhitungannya sesuai yang ada di modul, yaitu 20% dari estimate. Jadi dari estimate yang di sini 20%-nya itu sekitar 19.160.000. Nah, jadi ini hasilnya itu dari total keseluruhan ini sebenarnya 16%. Jadi reservers-nya ini atau kebutuhan lain-lainnya ini 16%. Dan total project cost estimate yaitu 100 juta 100 114.960.000. Nah, ini eh, mungkin setengah dari perkiraan yang sebelumnya kami tentukan. Nah, mungkin cukup sekian untuk mengenai dokumentasi dari ini. Selanjutnya kami akan menunjukkan prototyping desain dari aplikasinya. Oke, oke, kita play. Nah, di sini untuk prototyping, sebentar. Ya, pertama akan dijelaskan dulu oleh Saudara Fani mengenai fitur login dan secara umumnya. Oke, Saudara Baik, Fani dipersilakan. baik. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Bim yang telah menjelaskan dokumentasi dengan secara rinci. Adapun yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang prototype-nya. Jadi di sini kita buat Smart Grades login. Di sini ada form login-nya. Jadi kalau misalnya kita klik login, itu langsung ke tampilan dashboard. Nah, di mana di dashboard ini ada beberapa sidebar. Yang pertama ada apa sih? Sidebar beasiswa, dashboard calon penerima, penerima akhir, profile dan logout. Adapun secara rinci apa sih pembahasan mengenai sidebar ini akan dibahas oleh Ibham. Kepada dipersilakan. Baik, selanjutnya terima kasih sebelumnya sudah
Tefani yang sudah mempersilahkan saya. Pertama tadi sudah dijelaskan secara umum oleh Tefani. Nah, mungkin karena tadi sudah ditampilkan ini yang di sidebar. Nah, selanjutnya mungkin akan membahas fitur tentang beasiswa. Nah, pertama di sini ada fitur beasiswa. Nah, ini ada daftarnya. Kemudian si pemilik beasiswa bisa menambahkan beasiswa. Nah, misalkan kalau sudah nanti setelah dipencet ini akan kembali ke sini. Tapi di sini ada fitur edit. Nah, misalkan di edit beasiswa kurang mampu ini terdapat beberapa kriteria. Dan di sini transkrip nilai 5 semester, prestasi akademik, penghasilan orang tua, tanggungan orang tua, esai. Kemudian di sini kriteria. Misalkan kita mau menambah kriteria, tinggal diklik ini, tambah kriteria. Nah, setelah selesai, nanti kita tinggal memberikan parameternya. Atau di sini ada edit dulu, namanya mau diganti, ubah, maka kembali ke sini. Kemudian untuk parameter, misalkan di sini parameternya, nah ini untuk IPK ada subkriterianya ketika kita kembali dulu. Nah, kita diklik parameter ini kan masuk ke form subkriteria beasiswa. Nah, misalkan di sini ada IPK dan ini nilainya. Kemudian kita bisa menambah lagi, misalkan untuk perincian ini mau ditambah lagi yang IPK kurang dari 1,5. Tinggal ditambah di sini, nanti kita pilih apakah ini mau teks atau nilai, karena ini IPK berarti nilai. Nah, nanti setelah ditambah, nah maka kembali ke sini. Kemudian kita bisa mengedit. Nah, di sini untuk edit. Nah, ini untuk teks atau nilai. Nah, ketika diedit akan kembali ke sini. Nah, untuk kembali. Nah, mungkin cukup sekian untuk eh, desain dan prototyping mengenai UI UX dari Smart Grids ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin dengan ini presentasi kita juga akan berakhir. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya. Dan terima kasih atas semua materi yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kita atau mungkin ada banyak ekspektasi tapi kita hanya bisa segini gitu. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.